Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo sobat semuanya. Apa kabar? Semoga kita semuanya sehat ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti sekarang ini, jaga kesehatan dan kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang sehat. Setuju kan? Nah, sobat semua, tentu kalian tahu kan ini tanaman apa? Jadi kali ini Bunda akan sharing mengenai beberapa teman yang bermasalah dalam perawatan seledri. Mereka mengatakan bahwa ketika baru dibeli, seledrinya bagus sekali dan dalam beberapa waktu pohon seledri tersebut mengalami kemunduran pertumbuhan. Jadi dia akan rusak perlahan-lahan dan akhirnya mati. Sudah beberapa orang yang mengeluhkan hal yang sama dan menanyakan sebetulnya bagaimana cara merawat seledri agar dia subur dan terus bertahan hidup. Nah, sobat semuanya, perawatan tanaman seledri sungguh sangat mudah ya. Jadi bisa kita katakan bahwa apabila kita memiliki satu pohon seledri, maka itu akan dapat kita gunakan seumur hidup, dengan catatan tentunya kita paham bagaimana cara merawatnya sehingga dia akan bertahan seumur hidup kita, artinya selama kita rawat, dan bahkan dia akan terus bereproduksi dari satu pohon menjadi banyak sekali pohon-pohon yang baru ya. Jadi kali ini Bunda sharing mengenai perawatan seledri dengan harapan agar sobat semuanya mungkin bagi yang belum tahu atau belum mengerti bagaimana cara merawat seledri, mendapatkan ilmu ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobat semuanya. Nah, jadi pertama nih Bunda akan tunjukkan dulu pohon seledri yang ada di rumah ya. Nah, jadi banyak kan, lumayan, dan ini sebagian sudah diekspor, artinya sudah dibagi kepada teman-teman yang kepengen punya tanaman seledri. Karena biasanya Bunda itu kalau ada waktu, maka anakannya itu akan Bunda pisah dan akan Bunda letakkan di pot-pot kecil yang bekas minuman anak-anak misalnya. Jadi ketika teman-teman berminat, teman-teman Bunda maksudnya, maka Bunda akan bagikan satu pot begitu. Jadi begini sobat semuanya, satu pohon seledri seperti ini akan tumbuh menjadi sebanyak ini dan akan bertambah banyak ya. Nah, bagaimana caranya? Kok bisa pohon seledri yang satu itu bisa kita gunakan seumur hidup ya? Bagaimana cara perawatannya? Nah, jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan dalam perawatan seledri. Yang pertama tentunya pastinya adalah media. Jadi media tanamnya untuk seledri sebetulnya sama dengan tumbuhan lain, dia membutuhkan media yang porus ya. Jadi porus di sini artinya berpori, tidak keras ya, gembur gitu. Dalam hal ini Bunda seperti biasa menggunakan media campuran antara sekam, tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan yang sama, yaitu 1:1 banding 1:1. Nah, jadi medianya porus ya, seperti ini tuh, tidak keras. Nah, kemudian yang kedua, tanaman seledri merupakan tanaman yang menyukai air. Oleh karena itu, kita harus sering memperhatikan bagaimana keadaan medianya. Jangan sampai dia kekurangan air.
Meskipun ini medianya masih lembab seperti ini, tetap harus disiram. Ya, jadi jangan khawatir busuk karena tanaman seledri tidak rentan busuk asal jangan sampai airnya menggenang. Ya, jadi kalau cuacanya sejuk mungkin sehari sekali disiram, tapi kalau panas bisa sehari 2 atau 3 kali bahkan. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya aerasi. Aerasi itu artinya pertukaran udara yang ada di dalam tanah dengan udara luar. Nah, tujuan dari adanya aerasi itu agar akar tanaman ini selalu mendapatkan oksigen secara optimal. Kita paham bahwa oksigen itu adalah faktor yang sangat menentukan untuk kehidupan makhluk hidup. Jadi dia harus bernapas ya akarnya. Akar itu harus bernapas. Bagaimana caranya agar aerasinya baik? Maka media ini harus sering kita korek, kita bolak-balik tanahnya. Ya, jadi biasanya Bunda di sini punya sendok atau garpu untuk membolak-balik, tapi karena sering digunakan juga untuk merawat media tanam yang lain, media dari tumbuhan lain, akhirnya garpunya pindah-pindah tempat ya. Jadi oke, kita pakai ini aja seperti ini, sering kita korek-korek seperti ini. Jangan sampai tanahnya memadat. Kalau sudah memadat, kita bolak-balik lagi ya. Nah, jadi kalau kita lakukan penggemburan tanah, maka nanti akar akan mendapatkan oksigen secara optimal. Seperti itu ya. Jadi sering-sering dilakukan penggemburan tanah ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat ya kalau tidak salah, tentu pemupukan. Nah, pemupukan kalau Bunda menggunakan ini Ajinomoto, boleh Sasa gitu ya. Nah, Bunda pakainya kira-kira nanti Bunda ketika memupukkan itu Bunda tabur sedikit-sedikit di sekitar tanaman setiap 2 minggu sekali gitu ya. Jadi Bunda tabur di sekitar tanaman, memastikan bahwa setiap bagian dari tanaman ini, setiap sudut tanahnya mendapatkan pupuk. Nah, terus biasanya kan setelah kita tabur, pada saat kita menyiram pupuk itu Ajinomoto ini yang fungsinya sebagai pensuplai gizi ya untuk tanaman seledri akan ikut larut bersama air dan masuk ke dalam tanah lalu diserap oleh akar. Jadi bukan manusia saja yang butuh gizi, tanaman juga perlu gizi ya. Nah, lalu tanaman seledri tidak suka ditempatkan di tempat yang terpapar hujan ya. Jadi kalau dia kena hujan langsung biasanya akan rusak. Pertumbuhannya itu tidak tegak seperti ini, dia akan jelek, tampak jelek ya. Nanti daunnya akan ke samping seperti itu, akan lunglai, daunnya tidak tegak seperti ini. Makanya menanam seledri sebaiknya diletakkan di emperan, di pinggiran rumah, ada naungannya sedikit, tidak terkena langsung oleh air hujan gitu ya. Lalu yang berikut, yang ke berapa? 6 ya kalau tidak salah. Rajin membuang daun yang sudah menguning. Contoh seperti ini. Nih, ini kan udah jelek nih, buang. Ya, terus ini lagi. Nah, ini buang. Ya, terus banyak. Jadi harus rajin dibuang daun-daun kuning.
selain tampilannya itu tidak cantik kalau daunnya menguning, daun menguning ini masih menyerap makanan. Padahal dia tidak lagi produktif kan? Jadi sebaiknya kita buang saja, karena nanti makanannya akan dibagi kepada daun-daun yang masih produktif, masih hijau seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang berikut lagi, kalau daunnya sudah mulai menua, tapi belum sampai kuning ya, sudah mulai menua seperti ini belum diambil, sebaiknya diambil. Diambil, apakah kita mau simpan dulu, atau mau diberikan kepada tetangga, atau bagaimana ya, disimpan, diambil seperti ini. Nah, karena apa? Ini daun sudah tua, artinya gini, daun ini kalau kita pakai untuk masak, ini adalah daun yang bagus ya. Daripada dia rusak, mendingan kita ambil karena masih bisa dimanfaatkan. Kalau dia sudah menguning kan tidak lagi harum ya, lalu tampilannya tidak cantik. Ujung-ujungnya dibuang juga kan. Maka sebelum dia seperti itu, kita ambil. Itu akan membantu pertumbuhan tanaman seledrinya, sehingga makanan yang tadinya diserap oleh daun yang sudah tua ini akan berbagi kepada daun yang masih muda, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, nah ini permasalahannya, kenapa kok kalau nanam seledri itu ujung-ujungnya mati? Karena teman-teman bunda itu tidak pernah melakukan pembongkaran. Jadi ketika pohon seledri sedang subur, biasanya dia dari satu pohon ini akan membentuk rumpun atau anakan. Ini kan sudah mulai ya, tanpa anakannya kan. Tadinya induknya satu, sekarang udah punya anakan. Tuh, ada beberapa kan anakannya, ada 3 apa 2 gitu ya. Nanti lama-lama dia akan seperti ini, banyak. Nah, kalau sudah banyak seperti ini, biasanya tanaman itu tidak lagi tumbuh maksimal, jadi dia agak kecil daunnya ya. Nah, ini bukan sebaiknya, harus dibongkar. Dibongkar tuh artinya dicabut semuanya, satu rumpunnya dicabut seperti ini. Nah, kalau sudah dicabut, kemudian dipisahkan anakannya. Dipisahkan, ini anakannya banyak tuh, 1 ya, terus asal akarnya ngikut 2, banyak, dan seterusnya banyak ya. Nah, 3, banyak sekali. Nah, kalau kita sudah pisahkan seperti ini, maka anakan yang sudah terpisah kita tanam kembali ya. Nah, nanti anakan ini akan tumbuh membentuk tanaman baru. Jadi seledri itu reproduksinya tuh 2 macam, bisa secara kawin dan secara tak kawin. Kalau secara tak kawin dengan membentuk anakan seperti ini ya. Nah, udah selesai. Nah, nanti anakan ini akan seperti ini. Ini bunda sudah pisahkan. Tapi sebelumnya bunda tinggalkan untuk membuat video ini satu rumpun tadi yang belum bunda pisahkan. Yang lainnya sudah anakannya sudah bunda pisahkan, dan ini sudah dirawat beberapa waktu ya. Nah, jadi dia tumbuh kembali dengan subur, dan setiap pohon akan membentuk rumpun-rumpun yang baru. Nanti jangan terlambat, rumpun itu harus kita pisahkan anakannya dan kita tempatkan di media yang baru. Apakah mau 1 pot banyak anakannya atau 1 pot 1, misalnya kalau potnya kecil. Nah, inilah mengapa seledri itu bisa kita manfaatkan 1 pohon seumur hidup. Maksudnya awalnya dari 1 pohon, terus akhirnya dia menjadi banyak, sehingga kalau kita rawat dengan baik, maka cukup 1 pohon awalnya, maka itu sudah kita pakai untuk seumur hidup ya. Jadi demikian sobat semuanya tentang seledri.
Semoga video ini memberi manfaat bagi kalian semuanya ya. Terima kasih sudah mampir di channel Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.